Ya, saya ucapkan selamat pagi ya. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Saya percaya bahwa juga hadirat Tuhan yang sudah ada ini akan membawa kita untuk kita juga bisa mengalami Tuhan itu dengan lebih dahsyat lagi ya. Karena saya percaya sebagaimana juga saudara adalah tentara-tentara Tuhan yang sedang dipersiapkan ya. Kenapa? Saya ingin supaya saudara juga mengerti dulu dalam sesi pelayanan kesembuhan dan mujizat ini sebenarnya ingin meruntuhkan ya di samping ini yaitu ingin meruntuhkan supaya saudara dan saya ini tahu bahwa pelayanan kesembuhan dan mujizat itu bisa kita lakukan ya karena itu janji Tuhan ya jadi bukan saya yang ngomong tapi janji Tuhan. Nanti saya akan kasih tahu latar belakangnya bagaimana. Nah, yang berikutnya saya percaya juga permintaan daripada Pak Budiman ya dan juga kawan-kawan di sini David, Hadi juga ya. Kawan-kawan di sini untuk juga memperlengkapi saudara. Nah, ini ntar malam kan kita ada KKR. Nah, saudara bisa mempraktekannya iman yang ada pada diri saudara ya. Karena gini, tujuan daripada juga KKR Mesbah Koram Deo ini adalah sama sejalan dengan juga apa yang menjadi visi School of Believer, yaitu memperlengkapi orang-orang kudus Tuhan supaya juga mereka bisa melakukan pelayanan bagi Tuhan ya supaya juga gereja Tuhan itu sempurna. Yang lainnya lagi yang juga tidak kalah pentingnya yaitu kami ingin supaya saudara-saudara ini bisa melayani di dalam mendoakan orang sakit itu menjadi sesuatu yang fun ya, yang menyenangkan ya, bukannya juga aduh kita ini karena begitu banyak paradigma-paradigma, pikiran-pikiran yang salah bahwa bicara tentang kesembuhan, bicara tentang mujizat itu cuma hanya adanya pada hamba-hamba Tuhan yang wah sudah hebat lah seperti Benny Hinn, ya Reinhard Bonnke atau mungkin juga siapa itu yang biasa juga melayani di Indonesia ya Peter Yongren atau apa siapalah ya. Nah itu ini yang saya mau tebus. Saya bukannya nggak percaya bicara tentang adanya orang-orang yang dipakai di dalam juga pelayanan ini ya tetapi saya lebih percaya lagi kepada firman Tuhan ya nanti yang kita akan juga buktikan makanya saya berbicara sekarang ini kepada tentara-tentara Tuhan ya jangan jangan saudara juga mempunyai konsep yang salah nanti juga ya di dalam pelayanan ini karena semua kita bisa mendoakan untuk orang sakit ya bicara tentang kesembuhan mujizat itu urusan Tuhan tapi setiap kita bisa dipakai Tuhan untuk kita bisa menjadi orang yang menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan doa supaya juga mereka menerima kesembuhan dan mujizat. Itu yang saudara mesti tahu. Ya, itu. Nah, yang bagian kedua juga dari juga School of Believer dan juga MCD karena juga ini Pak Mardi minta saya bagaimana Pak Sofyan katanya bisakah ikut. Oh saya bilang setelah dia ceritakan lah itu memang juga yang biasa kami lakukan. Kita latih orang malamnya itu ada KKR. Nah sekarang kan dia ada kesempatan. Jadi saudara jangan stres ya. Tapi saudara mesti make fun. Itu keputusan loh saudara. Ya, jangan sampai saudara stres, lihat muka saudara, orang yang sakit bukannya juga sembuh, tapi juga tambah sakit lihat muka saudara karena stres ngedoain dia. Gitu loh saudara. Ini yang paradigma yang mesti kita rubah. Ya, oleh karena itu saya percaya ya hari ini saudara mesti punya iman dulu. Ya, kalau tadi kita sudah berdoa bahwa kita sudah ada di dalam juga hadirat Tuhan dan saya percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Karena iman kita ini saudara bukan iman yang akan kita dapat tapi iman kita mesti kepada Yesaya 53 45 itu loh. Bahwa katanya sesungguhnya penyakit kita lah katanya yang ditanggungnya ya. Kelemahan kita lah yang ditanggungnya. Segala pemberontakan kita lah yang ditanggungnya. Kesalahan kita lah yang ditanggungnya. Jadi saudara mesti berdasarkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, kalau saudara juga
tidak berdasarkan ini. Itu yang menjadi masalah. Kenapa mujizat, kesembuhan tidak terjadi? Karena iman saudara ini terbalik. Salah kaprah. Ya, oleh karena itu, saudara perlu tahu, pelayanan kesembuhan dan mujizat ini adalah pelayanan yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap orang yang percaya. Ya, mari kita lihat, kita baca dulu saudara. Ada sesuatu kebutuhan yang sangat khusus ya. Supaya juga tahu, saudara tahu bahwa firman Tuhan tentang pelayanan kesembuhan ini apa gitu ya. Ada pelayanan yang apa? Emergency lah ya kalau saya bilang ini ya. Karena dulu ya itu loh, kita hanya berpatok cuma hanya orang-orang tertentu ya, karena juga ada beberapa pengajaran yang memang doktrinnya percaya, bahkan juga mereka tidak percaya tentang kesembuhan ya. Saya bilang ya kalau seandainya juga ada jalan tol sama jalan biasa, kenapa mesti juga pakai jalan biasa kalau juga ada jalan tol? Nah, sedemikian juga Tuhan sudah juga menyediakan yang terbaik buat kita. Makanya dia mesti mati. Dia mesti juga pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus katanya dicurahkan kepada kita. Dan Roma pasal 5:5 itu mengatakan katanya sudah dicurahkan merata kepada semua orang yang percaya. Supaya apa katanya? Supaya kasih itu bisa diterima lebih banyak lagi kepada orang-orang yang membutuhkan daripada pelayanan dari Tuhan lewat kita ya. Kita baca dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-11. Jadi dikatakan begini, dan Tuhan katanya apa? Memperdengarkan suaranya di depan tentaranya ya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Tetapi juga Tuhan yang Maha Kuasa ini sedang memperdengarkan suaranya. Karena dia adalah komandan kita. Dan kita adalah tentara-tentaranya. Ya, saya percaya ini kasih karunia Tuhan juga. Medan tempur kita sebentar malam. Ya, tapi saya percaya medan tempur kita mesti dimulai dari kamar doa kita. Kalau kita juga pagi ini sudah berdoa dan juga Tuhan sudah juga melawat saudara, itu adalah kemenangan yang saudara mesti proklamasikan nanti sebentar malam. Ya, apa yang Tuhan ingin bangun, saudara? Tuhan tidak membangun daripada pelayanan pribadi. Ingat ya, semua pelayanan kita ini tidak ditujukan kepada diri kita. Supaya orang bergantung kepada diri kita. Itu salah besar. Tapi kita mesti membawa orang untuk mereka itu bisa mempunyai ketergantungannya dengan bos yang di atas, komandan kita ini. Karena kita adalah tentaranya. Nah, pasukannya yang mau dibangun itu adalah pasukan yang sangat banyak. Jadi bukan satu orang. Dan saya percaya gerakan Mesbah Koram Deo ini bukan saja juga akan ada hanya ada di Abalak, tetapi juga lewat jaringan-jaringan yang ada. Ya, saya tidak tahu juga kalau saudara juga dari denominasi yang lain, nggak ada masalah. Tetapi yang penting saudara percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan saudara, dan mari kita juga percaya bahwa juga Tuhan masih bekerja sampai hari ini lewat juga kita sebagai juga tentara-tentaranya. Dan saya percaya pasukannya ini katanya bukan sangat banyak, tapi pelaksana firman-Nya yang kuat. Jadi bukan saja pendengar yang baik pasukannya ini, tapi juga orang yang setia dalam melakukannya. Ya, baru tadi dikatakan betapa dahsyat dan sangat dahsyatnya katanya. Betapa hebat dan sangat dahsyatnya hari Tuhan. Ini sedang kita persiapkan. Karena kita ini adalah panitia persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan kedatangan Yesus yang kedua ini, lebih meriah lagi daripada kedatangan Yesus yang pertama, saudara. Ya, bukan saja juga ada tanda di langit, ada tanda di bumi, tapi saya percaya orang-orang kudus Tuhan ini akan dipakai Tuhan menjadi juga gereja kesaksian. Nah, ini yang sedang kita bangun, karena kita percaya yang kita bangun ini bukan gedung, tapi manusianya. Ya, dan lewat apa? Lewat tanda-tanda di langit, lewat tanda-tanda di bumi. Dan siapa yang akan melakukan itu? Saudara adalah orangnya. Karena saudara adalah pasukan yang juga Tuhan siapkan. Dan kalau saudara nggak ngerti, sekarang dengarkan suara Tuhan ini. Ya, karena Tuhan ingin berbicara kepada kita
Karena ada hari yang hebat, hari yang sangat dahsyat, di mana Tuhan akan datang. Dan kita adalah orang-orangnya yang Tuhan akan pakai untuk mempersiapkan umatnya untuk siap dipakai Tuhan. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam Kristus, sekali lagi, pasukannya bukan saja sekedar banyak, tapi juga ini adalah orang yang setia kepada firman Tuhan yang bukan saja merenungkan, seperti Yosua 1:8 itu, tapi juga bisa memperkatakan. Tadi kita sudah memperkatakan terus, baik itu doa Bapa kami, supaya itu menjadi juga bagian di dalam visi kehidupan kita, supaya juga kerajaan Allah itu datang, dan kita bisa juga punya hati untuk mengampuni, karena lewat pengampunan itu, saudara, maka juga Tuhan akan bekerja kepada kita. Dan kerajaan Allah akan datang, katanya. Ya, karena kenapa? Karena dialah yang empunya kerajaan, kemuliaan, segala kehormatan, sampai selama-lamanya. Tidak ada hal yang lebih kekal lagi selain di dalam Tuhan. Ya, saya ingatkan sekali lagi, kita baca dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-23-25 ini. Dikatakan gini, hai Bani Sion, lihat ya, saudara, tidak lagi ada pribadi. Ya, Tuhan berbicara sekarang kepada apa? Kelompok, komunitas. Karena memang Tuhan lagi mempersiapkan gerakan yang akhir ini. Kita lihat saja Olimpiade, ya, berlomba-lomba, saudara, dalam pembukaannya untuk dimulainya Olimpiade itu, karena ini adalah event seluruh dunia dan tiap-tiap negara ini ingin mempertontonkan ya, apa yang dikerjakan di dalam negara itu dengan teknologi yang sangat canggih, yang luar biasa, ya, dan juga melibatkan banyak orang. Dan saya percaya kegerakan Tuhan juga hari-hari ini, karena Allah sedang bekerja di tengah-tengah kita. Ada amin nggak nih, saudara? Ya, kalau saudara nggak ada amin, itu yang menjadi masalah saudara. Ya, saudara mesti panggil Bapak Amin untuk ada di tengah-tengah saudara, untuk meyakinkan saudara. Ya, nah ini firman Tuhan katakan, hai Bani Sion, apa yang mesti dilakukan? Bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Jadi saudara, kita mesti mulai, karena tadi berdasarkan juga Yoel 1, pasal yang kedua ayat yang ke-11 maksudnya, saudara, karena Tuhan sedang ingin mempersiapkan pasukannya, pasukan yang pelaku firman-Nya kuat, ya, sebagaimana juga Matius pasal 7 24-27 itu. Cuma ada dua orang Kristen, orang bodoh sama orang bijaksana. Yang bodoh itu yang dengar tapi tidak melakukan. Saya harap di sini nggak ada orang Kristen bodoh, ya. Saya harap ini semua jangan cuma pinter dengar, ya, atau pinter ngomong, tapi saudara juga mesti pinter melakukannya, ya, karena jangan NATO, saudara, no action talk only, ya, karena kita sedang berjalan di dalam masa-masa yang sangat luar biasa. Maka dikatakan bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Saudara tahu, waktu juga defile demi defile daripada juga negara-negara itu, mereka itu begitu sukacita, walaupun ini baru pembukaan. Ya, kita tidak tahu apakah juga mereka adalah yang menang atau yang kalah, tapi mereka mulai dengan sukacita. Saudara dan saya, Tuhan Allah kita tidak pernah kalah. Siapa yang di pihak Tuhan, dia pasti akan menerima kemenangan. Karena Tuhan sudah menang atas maut, atas segala dosa, atas segala penyakit, atas segala kelemahan manusia. Ini firman Tuhan, saudara. Ya. Nah, sukacita itu kenapa, saudara? Nah, ini ada sebabnya, saudara, katanya. Sebab, ya, baca baik-baik ini. Sebab telah diberikannya, katanya, kepadamu apa? Hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ya, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ini yang Tuhan ingin kerjakan. Ini yang membuat kita bersukacita. Pagi hari ini, saudara adalah bukan saja tentara-tentara Tuhan yang biasa, tapi saudara tentara-tentara Tuhan yang elit, Kopassus, saudara. Ya, oleh karena itu, saudara jangan gampang lemah, jangan sedikit-sedikit mau mundur. Aduh, itu mah hansip, saudara. Ya, kita ini tentara Allah dan bukan tentara sembarangan, saudara. Tapi tentara Allah yang elit, saudara, yang dikhususkan. Sebab katanya telah diberikannya kepadamu, nggak sembarangan loh.
yang bisa mengerti ini. Ada hujan awal, hujan akhir, saudara. Ya, yang Tuhan akan berikan. Supaya apa katanya? Supaya tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Haleluya. Ya, tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Saudara, di mana ada kompak-kompak, di mana ada juga mesbah koram deo, Tuhan sedang melakukan pemulihan di sana. Ya, makanya jangan heran. Sekarang kalau orang itu jual mahal, saudara, Tuhan akan lewat. Ya, tapi bagi saudara-saudara yang mau juga ini, saudara yang mau menerima sesuatu yang baik, sesuatu yang Tuhan sudah juga kerjakan di atas kayu salib, saya percaya ini, ya, saya percaya ini bahwa Tuhan itu adalah yang akan memberikan yang terbaik buat saudara, ya. Jadi siapkan diri saudara, ya, jangan ketinggalan saudara, ya, supaya jangan dilewat oleh Tuhan, tapi dilawat oleh Tuhan, ya. 25 dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu apa? Tahun-tahun yang hasilnya katanya dimakan habis oleh belalang. Amin, saudara. Ya, sekali lagi, saudara bukan Hansip, saudara adalah Kopassus. Saya berbicara juga kepada tentara. Tentara ngerti ini. Ya, jangan saudara tell me ya, telat mikir. Saudara mesti mengerti. Ada pekerjaan yang Tuhan ingin kerjakan lewat kita, yaitu pemulihan. Kisah Rasul pasal yang keempat, Kisah Rasul pasal yang ketiga 21 itu mengatakan katanya, ya, sebelum segala sesuatu ini dipulihkan, maka dia harus tetap tinggal di surga. Nanti saya akan kasih tahu kenapa Tuhan itu juga perlu untuk kembali pulang kampung, saudara. Ya, supaya saudara dan saya yang mengerjakan di sini. Ini yang Tuhan bilang. Tuhan akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Saudara kekasih, kalau hari-hari ini, karena saudara percaya Tuhan Yesus, saudara juga mengalami penderitaan, saudara juga mengalami banyak juga tantangan. Hey, haleluya, bersukacitalah saudara. Ya, karena artinya hitung tahun, berapa lama saudara menderita, berapa lama saudara juga harus kehilangan tahun-tahun itu. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah hutang. Kalau saudara tetap setia dan siap untuk dipakai Tuhan, saya percaya ini janji Tuhan buat saudara. Coba dikatakan katanya, Tuhan akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Jangan bilang, ngikut Tuhan makin sial kayaknya. Dalam nama Yesus. Itu setan yang ngomong gitu. Ya, jangan biarkan pengajaran sesat masuk dalam diri saudara. Kalau kita harus seperti Daniel. Ya, hari ini juga kita seperti Daniel, ya saudara. Hari ini kita seperti Daniel. Daniel terpenjara, tapi dia tidak pernah merasa dirinya di penjara. Rohnya bebas, rohnya bisa menyembah kepada Tuhan. Makanya dia nggak pernah takut, saudara. Ya, makanya saudara dalam menghadapi pencobaan harus seperti Daniel. Ya, kita kan sekarang juga terpenjara di rumah, cuman kita terpenjara. Semua dari rumah, beribadah dari rumah. Sampai juga komsel dari rumah. Tapi saudara jangan terpenjara rohmu. Ya. Karena Tuhan ini sedang mengadakan pemulihan. Oleh karena itu saudara, semakin kita juga dianiaya, hey, semakin besar saudara kasih karunia Tuhan. Berbahagialah saudara mengerti apa yang saya ngomongkan ini. Karena memang tahun-tahun yang hasilnya katanya dimakan habis. Saudara, sama kayak hujan. Kalau awannya semakin gelap, saudara, awannya semakin gelap, ya, saudara. Kalau awannya semakin gelap, berarti hujannya semakin besar. Saudara jangan bilang, aduh Tuhan mah kagak tolong saya. Dalam nama Yesus. Hei, perkataan itu perkataan yang tidak boleh saudara katakan. Tuhan selalu menolong saudara. Kalau Tuhan luaskan, pasti ada rencana Tuhan yang lebih besar. Ayub mengalami itu. Double porsi. Apa yang dulu dia punya, double porsi. Nah, Tuhan juga inginkan supaya juga tahun-tahun yang dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerit, dan juga dikatakan katanya apa? Tentaraku yang besar. Sekali lagi, tentaraku bukan pribadi, saudara. Tentaraku yang besar, katanya, yang akan kukirim ke antara kamu. Tuhan sedang membangun saudara tentaranya. Dan saudara, kalau saudara juga yakin
Apakah saudara yakin dengan juga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Bahwa dikatakan kitalah tentara-tentara itu. Ya, jangan kita bimbang lagi. Jangan kita ragu-ragu lagi, ya. Tuhan mempersiapkan kita, ya, umatnya untuk membangun satu kerajaan Allah, ya. Sebagaimana yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, Saudara. Mari kita baca. Ini diteguhkan, Saudara. Ya. Jadi ada hujan awal pada hujan akhir. Jadi Saudara, kalau Saudara juga lihat hujan awal itu dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, di mana juga gereja yang pertama itu dicurahkannya Roh Kudus, karena mereka itu taat dan mau melakukannya. Apa yang menjadi janji Tuhan, supaya juga Tuhan minta supaya mereka jangan tinggalkan Yerusalem. Dan itu yang mereka lakukan. Dan saya percaya kita juga tidak akan tinggalkan. Walaupun juga ibadah tidak bisa juga face to face. Dan saya percaya juga hari ini, ya, walaupun juga kita tidak bisa beribadah, ya, mendengar seminar ini face to face, tapi saya percaya mata saya, eye contact ini dengan saudara. Kalau saudara juga ini menerima dan mengaminkan apa yang saya sampaikan ini, karena juga ini apa yang Tuhan mau di dalam diri saudara, saya percaya ini pun akan mendatangkan urapan buat saudara. Ya. Nah, ini. Makanya kita tidak pernah terpenjara, saudara. Ya. Ya. Dan saya percaya bahwa juga hari-hari kita ini akan semakin menarik. Wahyu pasal 12, 10-11 mengatakan, Tuhan sudah sedang mempersiapkan umatnya untuk membangun kerajaan Allah dengan cara melakukan pelayanan keselamatan dan kuasa. Ini adalah pelayanan akhir zaman, saudara. Boleh dibaca ayatnya? Mari kita baca, saudara. Dikatakan apa katanya? Dan aku mendengar suara, sekali lagi. Selalu Tuhan mulai dengan, dan aku mendengar suara. Ya, seperti juga Yoel pasal 2:11 tadi. Ya, yang dikatakan katanya, dan Tuhan memperdengarkan suaranya. Sekarang dengar ini, saudara. Saudara yang sudah tuli rohaninya, dengar ini. Bangun, saudara. Ya, Tuhan sedang memperdengarkan suaranya. Ya, yang nyaring di surga berkata katanya. Apa itu? Sekarang. Kapan waktunya? Sekarang. Coba ngomong sama diri saudara. Waktunya bukan besok, bro. Ya, waktunya bukan besok, sis. Ya, waktunya adalah sekarang. Ya, bukan besok. Sekarang. Waktu saudara percaya. Waktu saudara bersedia. Waktu saudara dipanggil. Waktu saudara menyerahkan diri. Waktu saudara diproses. Disitulah keselamatan dan kuasa ini akan datang kepada saudara. Dua hal ini, saudara, yang Tuhan sedang kerjakan. Pemulihan keselamatan di dalam Kristus itu sudah jelas. Dan pemulihan kuasa di dalam diri kita lewat Roh Kudus itu yang akan terjadi. Dan saya percaya ini akan juga membawa saudara untuk saudara juga bisa mengerti apa yang Tuhan juga berikan. Ya, lalu dikatakan katanya, sekarang telah tiba saatnya. Apa katanya? Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya para pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini saudara akan terjadi di hari-hari terakhir. Nah, saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, saudara mesti mengerti apa yang Tuhan inginkan. Ya, saudara juga mesti mengerti apa yang sedang Tuhan juga kerjakan. Dan ini, saudara, Tuhan Yesus, pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada juga diri Yohanes ini sangat luar biasa. Janjinya, saudara, bahwa pemulihan kuasa, ya, pemulihan keselamatan dan kuasa ini sangat berkaitan. Dan dikatakan katanya juga pemerintahan Allah kita. Ini saudara, saya percaya sekali, sangat yakin sekali, dan semakin yakin saudara, bahwa pemerintahan Allah itu akan terjadi lewat orang-orang yang mengerti untuk mendatangkan kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, kalau juga setan diusir, maka yang datang itu kerajaan Allah. Siapa yang mesti juga mengusir setan? Firman Tuhan ngomong itu saudara, saudara dan saya, kitalah tentara Tuhan. Ya, ini yang menjadi juga satu berkat di mana Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Mari kita lihat juga di dalam
apa yang Yesus sendiri, saudara, ya. Bahkan Yesus sendiri menubuatkan hal ini bagi orang-orang yang percaya. Ya, dikatakan apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi banyak setan nih. Bukan setan aja, setan genderuwo, setan apalah. Setan santet, setan apa, saudara? Ya, setan yang membawa kemiskinan. Banyak setan, saudara. Mereka akan minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, bagian yang akhir ini adalah yang nanti malam kita ingin praktekkan. Ya, karena kita percaya, lewat juga orang-orang percaya ini, saudara, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, 12 ini, saudara. Ya, dikatakan katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku. Saudara, ada yang percaya di sini, coba katakan amin. Ya, saudara, sebab katanya apa? Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Haleluya. Amin. Ya, Veronica sudah katakan amin. Ya, Yosef juga sudah mengatakan amin. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, ia katanya akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, ini janji Tuhan loh. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara kekasih, makanya juga perlu untuk Roh Kudus dicurahkan merata di tengah-tengah kita. Ya, saudara bisa buktikan ini terjadi pada diri Yesus. Ya, kenapa kita membutuhkan satu yang namanya apa itu? Kuasa itu. Ya, Yesus sendiri memberi teladan. Saudara lihat dari sejak dia lahir sampai dia diurapi, saudara, itu nggak ada ceritanya. Ya, maksudnya dia hidup sebagaimana juga orang biasa, anak-anak yang bertumbuh besar. Ya, cuman kita tahu umur berapa 12 itu, saudara. Ya, dia sudah ada di Bait Allah. Ya, jadi dari sejak lahir ini, saudara, dia sampai juga dibaptis. Ya, itu tidak ada yang dicatat oleh Injil bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat atau penyembuhan. Belum. Ya, baru sejak kapan? Sejak dia dibaptis dan penuh Roh Kudus dan setelah melewati proses pencobaan yang dahsyat, baru debut Tuhan Yesus itu mulai dipakai dalam penyembuhan. Ya, sedemikian juga, saudara. Jadi kalau saudara juga menghadapi kuasa Roh Kudus, jangan saudara juga, waduh, mau langsung. Ya, tunggu dulu, saudara. Kalau ada datang pencobaan, tantangan, haleluya. Jadi saudara mirip Tuhan Yesus, bukan mirip, seperti Tuhan Yesus. Ya. Kan gurunya sama muridnya nggak akan jauh, saudara, beda. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Dan kalau saudara juga baca, saudara bisa baca itu di dalam juga Lukas pasal yang ketiga, 21 sampai 22, ya dikatakan katanya apa? Coba kita baca ini. Lukas pasal yang ke tiga, ya, ayat yang ke-21 dikatakan apa? Demikian firman Tuhan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika juga Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Sekali lagi, terdengar suara dari langit. Sekarang, saudara yang sudah dibaptis, saudara yang sudah penuh Roh Kudus, sekali lagi, ini firman Tuhan, ini digenapi dalam diri saudara. Dan perkataan ini juga datang kepada saudara. Karena ini katanya, terdengarlah suara dari langit. Hari ini, terdengarlah suara dari mulut saya ini. Sebagaimana yang saya bacakan. Sesuai sebagaimana firman Tuhan dalam Injil Lukas ini. Dikatakan katanya apa? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tuhan akan berkenan kepada apa yang kau juga akan lakukan. Nah, firman Tuhan katakan ini, saudara. Apa yang terjadi sesudah itu? Tuhan Yesus dibawa kepada pencobaan di padang gurun. Ya, jadi kalau saudara juga ada banyak tantangan hari-hari ini, haleluya! Jangan juga mundur. Jangan juga angkat bendera putih, saudara. Ya, kita adalah tentara Allah. Ya, orang bilang itu, saudara, apa itu pamali, ya, apa itu, saudara? Tidak boleh terjadi, saudara. Kalau kita sudah juga diberikan kuasa itu, biarlah kita juga terus akan menyatakan. Sama seperti Daniel, saudara. Memang Tuhan tidak mengangkat apinya. Memang Tuhan juga tidak. Tapi niat hati Daniel
tetap tidak berubah. Karena dalam Daniel 1:8 itu mengatakan katanya dari sejak pertama dia punya niat. Saudara, niat hati saudara itu tidak akan juga membuat saudara berhenti untuk juga melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dan janji Tuhan buat hidup saudara. Ya, sekali lagi ini penting, saudara. Kalau saudara nggak ngerti, saudara bisa jadi orang-orang yang pengecut, saudara. Ya, ada tantangan mundur, ada tantangan udah nggak kelihatan lagi di Mesbah Koramdeo. Ya, entar muncul kalau lagi udah seneng, ada berkat baru doa lagi. Ya, itu namanya bukan tentara, itu hansip, saudara. Ya, jadi kalau tentara itu panas, dingin, hujan, mau hujan batu juga saudara akan maju terus, pantang mundur. Ya, sebab sekali merdeka, kita tetap merdeka, saudara. Ya, ini adalah berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, makanya Tuhan ini sudah kasih lihat di akhir daripada juga di awal permulaan di dalam pelayanannya, saudara. Tuhan mengingatkan kembali bicara tentang Lukas pasal 4:18 ini. Ya, karena orang-orang ini masih meragukan dia. Jangan saudara ragu, jangan saudara bimbang, saudara mesti ingat perkataan Tuhan ini. Dikatakan apa? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya percaya apa yang saya bagikan ini, saudara. Saya ingin supaya saudara juga mengerti. Ya, ini menjadi kerinduan hati. Ya, karena ada begitu banyak orang-orang di luar sana, saudara, yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, jadi ini teladan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu, saudara, dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan, ya, ini yang kita mesti tahu. Yesus memulainya dengan perkataan ini. Karena Tuhan apa? Orang bilang supaya kesembuhan terjadi, supaya mujizat terjadi. Saudara mesti yakin akan urapan yang ada dalam diri saudara. Nah, kalau saudara sendiri tidak yakin bahwa Tuhan mengurapi saudara, lah itulah masalah saudara. Sehingga juga tidak terjadi kesembuhan, tidak terjadi mujizat. Bagaimana saudara juga sebagai salesman? Kalau ditanya, apakah juga ini bagaimana? Oh ya, katanya, kata bos saya, ya, kata juga pemimpin saya, itu begini. Enggak. Bagaimana kamu? Kamu udah coba belum? Belum. Ya. Itu namanya juga jualan, namanya juga jualan bohong, saudara. Saudara mesti beli dulu, saudara mesti pakai dulu, saudara mesti gunakan dulu, baru bisa cerita. Nah, inilah yang dikatakan pengurapan itu ada di dalam diri kita supaya kita bisa mempraktekannya. Kapan itu kita bisa lakukan? Hari ini, sekarang, karena keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita ini sudah diberikan kepada kita karena Tuhan sudah melakukannya itu kepada kita. Dengar ini baik-baik, saudara. Ya, kalau saudara nggak yakin saudara diurapi, itu masalah saudara. Hari ini tujuan School of Believer, saya ingin mendeliver mengimpartasikan sesuatu supaya saudara juga nangkep ini, lakukan. Bagian kita hanya menumpangkan tangan atas orang sakit, urusan sembuh nggak sembuh itu urusan Tuhan. Ya, ini penting, saudara. Ya, Kisah Rasul pasal 1:8 mengatakan apa? Tetapi siapa yang akan menerima kuasa? Baca sama-sama saya coba. Siapa yang menerima kuasa? Kita. Siapa kamu itu? Itu loh, kamu itu loh. Yang hari ini yang ada bertatap muka dengan saya. Ya. Lewat virtual. Walaupun lewat virtual kita punya eye contact. Kalau saudara punya keyakinan ini, saya percaya kamulah yang akan menerima kuasa. Kamu yang sudah menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini yang Tuhan inginkan. Supaya saudara dan saya ini tidak lagi juga memakai kekuatan sendiri, ya, tetapi juga pakai kekuatan daripada Roh Kudus. Dan ini disaksikan oleh Kisah Rasul 10:38. Ya, sebagaimana juga Lukas. Rasul Lukas ini sudah menuliskan, dikatakan katanya, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Sebab ada banyak Yesus yang lain.
Tapi Yesus yang dari Nazaret ini penting, saudara. Ya, jadi benar, ya, seperti kata Ateng ini. Ya, memang saudara mesti berkata kepada dirimu, ini lakukan, saudara. Ya, seperti juga Yesus yang dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan katanya keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Ini garis bawahi. Sebab orang yang penuh Roh Kudus itu tanda dia disertai oleh Allah. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri dia. Allah ada dalam diri dia. Sehingga bagian dia adalah mengikuti apa yang ada di dalam pimpinan Roh Kudus, suara Tuhan lewat Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, saya percaya Yesus melakukan ini. Dia berjalan berkeliling, bukan juga kia-kia, saudara, jalan-jalan, ya, bukan shopping-shopping, bukan, berbuat baik. Apa sih berbuat baik itu? Aduh, saudara, jangan belajar apa-apa, berlagak tidak tahu, saudara. Di dalam firman Tuhan katakan perbuatan baik yang paling baik adalah menyampaikan kabar baik kepada orang yang tidak baik, saudara. Apakah dia sakit, apakah dia dikuasai oleh setan, apakah dia ada pergumulan, itulah perbuatan baik yang saudara mesti lakukan. Ya, karena Tuhan beri kuasa itu untuk ini. Dan ingat, saudara, satu hari kelak Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Apa yang sudah diberi mesti dimultiplikasi. Dan saya percaya kuasa inilah yang Tuhan sedang kerjakan lewat kita semua. Karena kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kita akan menjadi saksi Tuhan. Ya, nah, jadi ini jelas. Di samping pengurapan, ini dasar daripada juga kita bisa melayani, mendoakan orang sakit. Di samping kita yakin akan pengurapan Tuhan, yang kedua juga, saudara, adalah punya belas kasihan, saudara. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13 dikatakan katanya percuma kalau saudara punya juga karunia-karunia lah segala macam. Saudara bisa juga bisa berbahasa, berkomunikasi dengan Tuhan. Oh, luar biasa sekali. Ya, saudara juga katanya sampai berkorban buat dirimu. Ya, sengsara juga nggak apa-apa. Tapi kalau tidak didasari oleh kasih yang benar, bukan kasih yang karena mengasihi diri sendiri, kasih yang inginnya dipuji, wah itu bahaya, saudara. Ya, itu bukan Injil yang benar. Rasul Paulus pernah marah kepada Galatia, saudara. Dikatakan, aku ini pengen tahu, katanya, siapa sih? Katanya, kalau ada orang aja, katanya, mau malaikat juga menyampaikan Injil yang lain, ya, ini Injil yang lain, ini juga katanya terlaknatlah dia. Nah, ini firman Tuhan berkata demikian. Ya, jadi ingat ini baik-baik, saudara. Jangan apa yang Tuhan juga sudah kerjakan ini akan juga mendatangkan sesuatu juga kutuk buat kita. Sebab Rasul Paulus katakan katanya, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain. Orang harus punya dasar kasih, saudara. Tanpa kasih kita percuma. Kita lakukan perbuatan baik di hadapan Tuhan, semuanya sia-sia. Ya, hari-hari ini kita lihatlah. Ya, tidak boleh munafik. Ya, kita harus benar-benar melakukan apa yang kita juga khotbahkan dan mengkhotbahkan apa yang kita juga hidupi. Sedikit lagi, saudara, lalu kita selesaikan. Nah, bagian kita, saudara, nanti yaitu adalah membawa apa yang Tuhan sudah kerjakan itu di dalam Yesaya 53 tadi, ayat yang keempat kelima itu, saudara, ya. Ini firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, ya. Ia katanya dihina, ya, tetapi katanya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, dan kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, lebih jauh lagi, saudara, karena orang sakit biasanya mereka itu dalam kelemahan, bukan saja dalam fisik, tapi juga biasanya di dalam rohani mereka. Nah, kita sebagai pembawa kabar baik, kita sebagai konselor yang Tuhan juga berikan, lewat pengurapan dan belas kasihan ini, Tuhan ingin pakai kita untuk membawa kabar baik ini, supaya iman yang ada pada kita ini, kita bisa impartasikan kepada yang sakit. Makanya, saudara, jangan lagi juga orang sakit, jangan juga dimarah-marahin, saudara. Kamu sih, ya, tidak taat, ya, kamu sih banyak dosanya. Ya iyalah, memang mungkin pasti ada dosanya.
Tapi saudara udah jangan dimarahin. Tapi saudaralah yang mesti membawa kabar baik buat dia. Supaya juga apa? Supaya ada pengharapan. Jangan saudara cari musuh, cari teman saudara. Ya, jadilah sahabat buat juga orang yang sakit. Kasihan, udah sakit, dia membutuhkan kata-kata kekuatan. Dan saudara adalah orang. Ya, karena kita percaya semua ya yang namanya mujizat itu, ya, kesembuhan itu, saudara, itu bukan magic, ya, tetapi proses, ya. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat yang ke-20 ayat yang ke-22. Ini yang menjadi dasar. Dikatakan katanya, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada juga ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Bagian yang pertama, saudara, di bagian A itu dikatakan, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu ya kepada ucapanku, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu. Nah, ini yang dikatakan supaya kita juga bisa menolong mereka, memberitakan firman Tuhan, sampai firman itu menjadi iman buat mereka. Waktu kita mengimpartasikan ini dengan kasih dan pengurapan yang ada di dalam diri kita, saya percaya dikatakan karena itulah apa saudara? Bukan kita, tapi firman yang dia percaya. Roma 10:17 mengatakan iman datang dari pendengaran, pendengaran akan yang dikatakan katanya apa? Firman Kristus, firman yang diurapi. Itulah yang mendatangkan kehidupan katanya bagi mereka yang mendapatkannya. Kita harus bimbing mereka, makanya mesti juga dibesuk ya, ini lewat virtual kan kita bisa tiap hari. Puji Tuhan, ya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh. Saya percaya hari-hari mendatang ini akan ada banyak mujizat yang akan terjadi. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati saudara. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Waduh, kita jadi lebih tahu ya, lebih memahami jadi untuk menjadi bekal kita untuk pelayanan nanti malam. Karena tadi Pak Sofyan sudah sampaikan bahwa semua ya Tuhan sudah kasih kepada kita, tergantung iman kita. Dan jangan takut Bapak Ibu, saudara, bagian kita adalah tadi tujuan dari equipping ini adalah tangkap ini, lalu apa? Bagian kita, tadi Pak Sofyan bilang, menumpangkan tangan atas orang sakit. Nggak usah takut dia sembuh atau enggak ya Pak Sofyan ya. Urusan sembuh atau enggak, itu urusan Tuhan. Amin. Waduh, luar biasa. Oke. Ya, tanpa berlama-lama, mungkin ada yang mau tanya, Bapak Ibu. Silahkan tulis di chat atau bisa langsung untuk meng-unmute mic-nya. Ya, sambil menunggu saya mau tanya nih Pak Sofyan. Jadi saya bertanya mengenai kesembuhan, beda kesembuhan dengan sugesti. Jadi ada tahun 2006 yang lalu kita tahu ada satu hamba Tuhan dari Amerika yang besar yang datang KKR, bikin KKR tuh ratusan ribu orang di Ancol. Dan ada salah satu artis terkenal yang sekarang sudah almarhum, ya saya tidak sebut namanya ya. Jadi artis ini sakit jantung dan paru-paru, dan pada malam hari itu saya hadir juga di situ ya. Saya ingin menerima impartasi dan saya melihat dia di panggung bahwa dia didoakan oleh pastor tersebut, dan dia sampai dipukul dadanya. Lalu si artis ini memukul dadanya sendiri dengan apa? Saya sudah sembuh, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Ya. Lalu tapi ternyata 6 bulan kemudian dia meninggal dengan penyakit yang sama nih Mas Sofyan nih. Jadi saya ingin bertanya ya, mungkin apa sih jadi bedanya dengan kesembuhan dengan sugesti? Karena begini, maaf saya bukan mengecilkan kuasa Tuhan, tetapi hari-hari ini seringkali kan bedanya tipis sekali, Pak, antara sugesti dengan kesembuhan, Pak. Itu Pak pertanyaan saya, Pak. Jadi gini, ya yang disebut sugesti itu yang namanya mengiman-imani. Nah, kita tidak akan melakukan itu. Bukan mengimani-imani, bukan. Nah, kita ini sebagai konselor, kita mesti membawa mereka, menolong orang-orang yang sakit ini bisa mendapatkan apa yang menjadi suara Tuhan buat hidup dia. Saya percaya kedaulatan Tuhan. Ya, mungkin ada orang berkata, tapi ada loh. Oh, hamba Tuhan mengatakan, kamu sembuh. Langsung sembuh. Ya, terjadi sembuh. Ya, itu kedaulatan Tuhan. Tapi kebanyakan itu datangnya dari iman. Ibrani pasal 11:6 itu mengatakan, tanpa iman kita tidak akan bisa diperkenan oleh Tuhan. Ya, apa artinya iman yang di situ? Dikatakan kita mesti percaya Tuhan itu Allah itu ada. Ya.
Nah, kalau yang terjadi nggak percaya bisa sembuh, nah itu namanya kedaulatan Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya biasanya 90% mungkin hampir 99% itu adalah proses. Makanya saya katakan, kesembuhan mujizat itu bukan magic, ya. Kalau Ya, cuma amin. mengiman-imani, waduh bahaya, bahaya itu. Ya, kita tidak melakukan itu, ya. Apalagi juga pernah juga ada jemaat saudara udah sakit lupus, dia mesti makan obat tergantung. Ada pendoa mengatakan, kamu ya mesti percaya kepada Tuhan Yesus. Ini jangan sampai ada dosa. Ayo buang semua obat-obatan. Loh, dalam nama Yesus. Kita nggak berhak itu saudara. Hati-hati ya. Saya tidak mengajarkan saudara untuk berkata-kata gitu. Nanti kalau mati, saudara tanggung jawab loh, saudara. Ya, karena dia yang mesti dapat. Bicara tentang hal-hal yang bicara tentang hidup orang itu hati-hati, saudara. Banyak pendoa-pendoa syafat yang merasa kayaknya itu, saudara, dia udah kayak Tuhan aja. Ingat, saudara, kita ini cuman hamba. Kita mesti bawa orang itu sampai dia mendengarkan suara Tuhan. Kalaupun harus berhenti kepada juga makan obat, dia harus dapat sendiri. Ya, waktu itu saudara, orang ini sudah masuk rumah sakit, saudara. Dia bilang, Pak, saya tertuduh. Kenapa? Saya bilang, itu kemarin saya didoain. Sama siapa? Saya bilang, nggak tahu pendoa. Katanya juga, saya ini dosa karena saya kenapa bergantung kepada obat. Nggak percaya sama Tuhan. Saya bilang, dalam nama Yesus. Dia itu pendoa. Dia itu nggak tahu. Kamu ini mesti tahu. Saya ini gembala kamu. Dalam nama Yesus. Makan obatnya sekarang. Saya bilang. Ya, kalau nanti ada urusan sama Tuhan Yesus, saya yang akan ngomong sama Tuhan Yesus. Saya bilang. Ya, nggak ini kebenaran sudah. Ya. Dan pernah juga satu lagi, ada suami istri. Istrinya itu membutuhkan pengencer darah. Ada pendoa syafat juga ngomong, berhenti obat, mati istrinya. Saya marahin tuh suaminya. Ya, sampai suaminya juga terluka kali. Habis saya mesti tegur, saudara. Jangan nanti kalau dia menikah lagi, nanti juga istrinya ada sakit lagi, lalu ada pendoa syafat lagi, nanti juga saudara dia berhenti lagi. Waduh, saudara, itu namanya bodoh itu, saudara. Ya, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk begitu. Kita mesti bawa kabar baik supaya orang punya pengharapan. Nangkap kan nih, saudara? Ini yang dikatakan. Ya, bagi orang yang mendapatkannya kesembuhan itu terjadi. Kita ini mesti bawa supaya mereka itu bisa firman Tuhan. Mungkin mereka nggak bisa dengar. Kita yang mesti bawa itu sampai mereka timbul imannya loh. Makanya kenapa saudara mesti datangnya berkali-kali ya, tiap hari saudara mesti kunjungin yang sakit. Kenapa? Karena ini proses. Iya dong. Ini maaf nih, sedikit ya. Saya bersaksi. Kemarin saudara ada telepon dari Sydney. Ya, karena ada salah satu jemaat yang dulu waktu di Mangga Besar, saudara, apalagi itu kan di rumah saya. Jadi dia saudara ini sekarang sudah di Australia, di Sydney, 1 jam, satu kotanya kota apa saya lupa, tapi 1 jam dari Sydney, dan dia sedang mengalami di persimpangan jalan. Karena juga saudara, kenapa? Karena obat kemoterapi, karena dia kanker, saudara, dan dokter mengatakan dia harus kemo. Nah, obat kemonya itu menyebabkan alergi kepada seluruh tubuh dia. Dan dokter stop, karena dokter lagi bingung, mesti kasih yang mana obat kemonya. Dan dia juga bingung. Dan dia harus orang bilang di detox dulu 2 minggu atau 3 minggu ini sudah. Nah, saya bilang, kamu benar, kamu tepat sekali kalau kamu telepon sama saya. Ini karena kakaknya yang minta, saudara. Jadi saya bilang, saya bicara, saya kenal juga dia. Saya bilang, ingat ya, ini mungkin rencana Tuhan. Yang kedua, Tuhan sedang proses kamu. Ada sesuatu yang kamu mesti bereskan nggak 2 minggu ini? Iya, dia ngomong. Ini cerita lama, saudara. Ya, dia jadi ada kepahitan juga sama yang namanya gereja. Ya, tapi saya bilang, saya mewakili atas nama gereja. Saya minta maaf. Sebagai hamba Tuhan, saya juga minta maaf. Kalau ada kata-kata hamba Tuhan yang menyakiti kamu, dia nangis, saudara. Nah, saudara, itu doa. Jadi dia bilang, jadi keputusannya apa? Ya, saya bilang, dengar aja nanti. Pasti itu Tuhan bisa ngomong lewat dokter, lewat ini. Jangan saudara bilang, udah berhenti. Jangan, nggak berani saya, saudara. Ingat loh, dokter aja untuk yang namanya mengurangi dosis itu mesti dikurangi pelan-pelan. Biasa makan 3 kali, makan 2. Saudara bukan dokter. Sekolah dokter itu 10 tahun, saudara. Apalagi spesialis 10 tahun, saudara. Ya, 14 tahun. Saudara siapa
gitu loh. Kalau mati tanggung jawab loh saudara. Ya, saya sih nggak ngajarkan gitu loh. Dalam nama Yesus ya, kita di Abalab ini nggak mengajarkan itu. Saya tidak apa orang bilang menganjurkan juga untuk saudara juga kayak gitu. Kalaupun saudara dapat, saudara mesti ngomong sama otoritas saudara. Dalam hal ini pendeta saudara, penatua saudara, otoritas tudung saudara, jangan sembarangan. Ya, ya mungkin itu rencana Tuhan, tapi ngomong dulu saudara. Ya, kita akan bimbing mengarah ke sana sampai dia dapat iman. Kalau enggak, percuma. Tanpa iman, Tuhan nggak berkenan katanya. Karena ini proses. Kesembuhan itu adalah not magic, tapi proses by proses. Ya, cukup menjawab Pak Budiman. Ya. Terima kasih Pak Sofyan, jelas sekali ya. Jadi memang harus dapetin imannya dulu ya. Mantap. Gitu. Ya, jadi tidak asal ini aja ya, langsung stop. Padahal kita tahu ya, kita seringkali dengar hamba Tuhan berbicara bahwa dokter juga adalah wakilnya Tuhan gitu untuk urusan itu. Betul, ya. Betul. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Ya, Bapak Ibu silahkan. Ada pertanyaan? Pak Budiman, sekalian. Ya. Gini, kita mesti ingat juga bahwa umur orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak ditentukan oleh penyakit, oleh dokter. Walaupun dokter itu nggak salah loh, saudara. Karena dia belajar ilmu. Tapi kita orang percaya, yaitu seperti Filipi bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berarti semuanya itu ada di tangan Tuhan. Amin. Ada orang yang sudah dinyatakan 2 bulan, 4 bulan. Saya pernah melayani, saudara. Sudah kanker apa itu di usus besar. Sudah pakai kantong, saudara. 4 tahun, saudara, dia masih hidup. Kita layanin, jauh lagi. Tempatnya di Lebak Bulus. Dulu belum ada video-video call kayak begini. Zoom nggak ada, saudara. Pergi. Hari ini gampang, saudara. Mau kemana? Jadi jangan alasan. Saudara juga tidak mengunjungi lewat virtual. Bisa loh. Gitu. Ya, amin. Oke. Kalau tidak ada, jadi Pak Sofyan bisa lanjutkan ke sesi 2, Pak. Ya. Nanti setelah itu ada juga tanya jawab, juga ada praktek Bapak Ibu. Jadi hari ini mungkin kan kita libur hari Sabtu ya. Jadi kita ikuti praktek karunia-karunia. Silakan Pak.